Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersukacita sekali karena kita di kitab Yesaya sudah sampai di pasal yang terakhir. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Setiap minggu ada 4 minggu, ada 1 bulan, ada 16 pasal. Kita harus mengatakan berapa bulan. Kalau sekaligus merasa juga lelah, maka harus istirahat. Sampai hari ini akhirnya sampai di pasal yang terakhir. Dan pasal yang terakhir dikatakan Tuhan berfirman lewat Yesaya, apa yang dia firmankan selesai, kemudian tidak ada lagi. Yesaya mengatakan juga banyak, dan juga kitab Nabi yang terpanjang. Seperti rasa kita setelah selesai membacanya, kita merasa seperti langit baru, bumi yang baru telah tiba. Walaupun kita membaca kitab Yesaya bab yang ketiga, dia menulis ini untuk bagi orang masa itu melihat di zaman Hizkia ada kebangkitan rohani, dan juga di zaman kemerosotan ditulis bagi orang di masa itu. Kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa negara mereka akan dilenyapkan, sampai kemudian Sinci memberitahu kepada mereka akhirnya mereka akan kembali dan mereka akan dibawa ke pembuangan, kemudian mereka akan dibawa kembali dari pembuangan. Kemudian dia menulis bagi orang yang berbeda zaman, termasuk bagi kita, untuk melihatnya. Bagi orang Israel, ini diperlihatkan bagi orang bangsa asing. Lagi pula melewati 400 tahun Tuhan tidak berfirman lagi sampai Yesus datang, sampai sekarang tahun 2022. Mungkin anak kita atau cucu kita juga akan melihat pesan yang demikian. Tuhan sungguh luar biasa. Dia berfirman, orang dari generasi-generasi bisa melihatnya, membacanya. Bagaimana kita melihat pasal ini? Untuk memberi keputusan untuk tema saya merasa sulit. Karena setiap pasal juga Tuhan telah Tuhan akan mengadakan pembalasan atau penghakiman, dan juga ada kebangkitan. Bagi 6:1 ada Tuhan. Jangan merasa Tuhan tidak ada. Allah itu ada, sungguh ada. Kalau kamu percaya, Dia akan menanggapimu, itu sangat nyata. Kamu merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan membuka jalan, itu nyata. Yang di pasal ini yang ingin diutarakan rasanya demikian. Kalau mengatakan harta pembalasan Tuhan itu agak negatif rasanya. Di ayat ke-6, Tuhan melakukan pembalasan. Dengar Tuhan melakukan pembalasan. Yaitu Tuhan seperti untuk membalas. Tuhan seperti mengadakan pembalasan. Tuhan mengadakan pembalasan di ayat 15. Sungguh Tuhan menghadik dengan nyala api.
Tuhan akan di sini Tuhan kembali, Tuhan menanggapi semua perkara. Banyak karena kita tidak memahami, kita tidak mengerti. Kamu mengira demikian, tapi akhirnya hasilnya lain. Kita di sini menanti dengan panjang, banyak sekali kita tidak mengerti. Tetapi di pasal ini Tuhan memberitahu kita, Tuhan akan menanggapi atau merespon segala perkara. Di pasal ini dibagi dalam sub 3 bagian. Pertama ayat 1 sampai dengan 6. Saya memberi tema, orang yang takut akan Tuhan akan melihat Tuhan membalas musuh-musuhnya. Tuhan melihat langit dan bumi. Ayat pertama, beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan di sini dia melihat Yehuda. Yehuda mengandalkan bangsa asing, tidak mengandalkan Tuhan. Dia melihat bait suci akan dirusak dan negara akan diruntuhkan, seperti penuh dengan keluh kesah. Ditanyakan, tempat apakah yang akan menjadi perhatianku? Langit dan bumi adalah ciptaanku. Aku di antara langit dan bumi. Di manakah aku bisa menjadi tempat perhatianku? Sesungguhnya alam semesta telah selesai aku ciptakan. Aku harus kemana? Bagi perorangan, ayat pertama ini bagi perorangan dan Tuhan mengambil kesimpulan. Di sini dikatakan, aku memandang kepada orang yang tertindas dan pada semangat yang gentar oleh firmanku, yaitu kamu merendahkan diri, kamu sangat mementingkan akan firman Tuhan. Orang inilah yang Tuhan pandang, baik tidak peduli kamu dari negara mana, latar belakang mana. Tuhan melihat orang-orang ini, termasuk juga orang yang merendahkan diri. Kemudian dikatakan orang yang melakukan kepalsuan dalam kesalehannya. Kamu melihat seperti mengorbankan korban ke persembahan. Lihat cara penulisnya sangat spesial sekali. Di situ menyembelih lembu jantan seperti namun membunuh manusia. Mengorbankan korban seperti mengorbankan darah babi. Mempersembahkan korban sajian seperti namun mempersembahkan darah babi. Mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Seperti merasa di Yerusalem satu kespesian rasanya. Di satu tempat, kalau di Yerusalem, di suatu tempat di tempat di mana ada patung Maria, segala bangsa akan datang di situ terhadap di patungnya Bunda Maria. Seperti juga di Taiwan yang menyembah salah satu ajaran agama juga demikian. Patung Maria juga sama seperti berhala, merasa satu kespesialan sendiri, kekhususan sendiri. Kamu menyembah Allah, namun rasanya seperti kamu menyembah berhala sama. Kita dengan menyembah berhala seperti menyembah berhala, rasanya demikian. Kita menyembah berhala, aku menyembahmu.
Kamu harus memberkatiku. Aku memberkatiku, aku akan mempersiapkan banyak lagi lembu, ayam, bebek untuk dipersembahkan bagimu. Kalau kamu tidak memberkati, maka kepala berhala pun akan dipatahkan. Demikianlah sikap menyembah berhala. Namun kita ada juga menggunakan sifat yang demikian untuk menyembah Allah. Kalau kamu tidak menyembah aku pun akan memberontak padamu. Tetapi di mata Tuhan sesungguhnya kamu menyembelih lembu jantan seperti membunuh manusia juga. Di mata Tuhan kamu mengorbankan domba seperti namun mematahkan batang leher anjing. Tuhan memandang manusia ada dua macam. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tertindas hati, yang remuk hati, dan orang yang takut pada Tuhan. Di salah satu, orang yang cuma penampilan keagamaannya saja. Kita menyembah Allah lain bersama dengan orang kepalsuan dalam menyembah berhala. Tuhan memandang itu sama. Di inti bagi kita di ayat ke-5, dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, yaitu saudara-saudara yang membenci, orang-orang yang dibenci oleh saudaranya yang dikucilkan. Mereka orang-orang yang memberitakan kemuliaan Allah, yang dikatakan mereka mendapat malu, itulah mereka. Tuhan berfirman kepada orang yang takut akan Tuhan ini. Dikatakan orang yang menindasmu akan mendapatkan pembalasan. Ada Tuhan. Allah itu benar, nyata. Tuhan melihat. Tuhan akan membalas. Tuhan akan membalas segala keadaan. Akan menanggapi segala keadaan. Jadi di ayat ke-6 dikatakan dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Ayat 1-6 ini perorangan individu, dan 7-14 harus mengasihi Allah. Allah mengasihi orang yang mengasihi. Allah mengasihi orang yang Ia kasihi. Yang menjadi utama, apakah kamu takut akan Tuhan? Apakah kamu mengasihi Yerusalem? Jadi di ayat 10 dikatakan, bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorai karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bersorak-sorailah. Ini adalah bersukacitalah dan bersorak-sorai, ini adalah kata kerja. Kamu lihatlah Yerusalem sekarang makin rusak. Ya, memang benar, negara akan dibinasakan, bait suci akan diruntuhkan, kamu juga akan ditawan. Akan ditawan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi kamu akan kembali. Seperti ada kebangkitan, kembali lagi merosot. Sampai akhirnya Tuhan 400 tahun tidak berfirman sampai Yesus Kristus datang di tahun 2000. Sekarang di tahun 2000-an juga yang orang Israel percaya pada Tuhan itu juga tidak banyak. Tidak tahu ada 10% atau 20%. Kamu sebenarnya tidak ada apa. Kamu telah berdoa, kamu juga telah mencintainya. Tetapilah sangatlah lama, sungguh lama. Cucu saya
juga tidak melihat kebangkitan kembali di rohani di sini. Tapi akhirnya Tuhan menanggapi semua ini. Walaupun kamu melihat orang di kota-kota Sion mereka patah semangat, tetapi di sini mereka haruslah bersukacita. Kamu bisa melihat orang berkata, umurku tidak begitu cukup panjang. 10 keturunan, 10 keturunan, bagaimana bisa melihat semua ini? Kita bisa menggunakan 40 tahun dalam satu era. 20 tahun dewasa dan mempunyai anak. Kemudian dia 20 tahun, kemudian dia melahirkan keturunan yang kedua, 2000 tahun. Sebelum Masehi sampai sekarang 2700 tahun belum melihat semuanya ini. Tetapi Tuhan tahu, Allah tahu. Sesungguhnya roh kita tidak akan mati. Kita sampai ke abadian. Bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, mereka di langit yang baru dan bumi yang baru. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, mereka juga dalam yang keabadian, tetapi mereka di dalam neraka. Mungkin kamu dalam 300 tahun merindukan Yerusalem, kamu akan melihat sampai sekarang kamu melihat Israel negaranya telah didirikan, dipulihkan. Orang yang mendambakannya akan melihat. Jadi di ayat ke-7 dikatakan, sebelum menggila sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapa yang telah mendengar hal yang seperti ini, siapa yang melihat hal ini demikian, maka suatu negeri diperanakan dalam satu hari, dalam suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Dalam satu hari telah berubah. Kapan harinya itu? Di gereja yang kuno, di hari pertama, pada saat Roh Kudus turun di hari Pantekosta, di situ 5.000 orang percaya Yesus satu malam. Atau setelah orang yang lumpuh bisa berjalan, di situ ada 5.000 orang yang percaya Tuhan. Dalam satu hari gereja didirikan seperti di Israel, mereka di negara mereka diruntuhkan dalam 2000 tahun, kemudian negara mereka dipulihkan. Dari generasi-generasi melihat kenyataan ini. Bagi orang yang takut akan Tuhan, akan melihat musuh-musuhnya gemetar. Orang yang mencintai Yerusalem akan bersukacita, bersorak-sorai. Di sini dikatakan bagi orang yang merindukan Yerusalem. Di sini sesungguhnya, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir dan menyusut dan digondeng akan dibelai di bangkuannya. Tuhan akan memberikan keselamatan seperti Yesus
Semua ini akan mereka lihat. Bagi orang yang merindukan Yerusalem akan bersuka cita. Di sebentar. Lihat Tuhan datang sapat dengan api. Ayat 15, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dan dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Di sini pembalasan berbalik. Tuhan datang mengadakan perhitungan. Jangan menyangka bahwa Allah itu tidak ada. Tuhan akan mengadakan perubahan yang besar di akhir zaman. Di ayat ke-16 dikatakan, sebab akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya, dan orang mati dibunuh oleh Tuhan dengan jumlahnya banyak. Di ayat 17. Orang yang menguduskan dirinya, yang mentahirkan dirinya seperti orang yang kudus, mereka pun akan dibinasakan. Yaitu hari penghakiman di akhir zaman. Penghakiman dan kebangkitan rohani itu bersama. Semakin besar penghakiman, semakin besar kebangkitan rohani. Di ayat 18 dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berkumpul melihat kemuliaan Allah. Ayat 15. Ayat 19. Dikatakan aku akan mengutus antara mereka ke bangsa-bangsa. Di Israel, di antara penghakiman, Tuhan akan mengutus orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Sesungguhnya itu Tuhan yang mengutus mereka. Tuhan mengutus mereka agar kemuliaan Allah sampai ke bangsa-bangsa. Di ayat 20, mereka itu akan membawa semua saudaranya dari antara bangsa-bangsa akan dibawa kembali. Di sini dikatakan orang bangsa-bangsa akan membawa orang Israel untuk percaya pada Tuhan. Kemudian akan membawakan mereka kepada gunung yang kudus, dipersembahkan bagi Allah sebagai korban yang kudus. Dan juga 21, juga di antara mereka akan diambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Jadi di sini bangsa-bangsa asing juga boleh menjadi imam-imam. Kita pikir di sini kalau tahun 700 sebelum Masehi ini sangat sulit untuk dipahami, dimengerti. Sebab orang Lewi yang boleh menjadi orang Lewi menurut hukumnya Musa hanya suku Lewi. Tetapi di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa asing akan menjadi imam-imam. Di sini dikatakan segala bangsa akan kembali pada Tuhan. Di bangsa-bangsa akan ada orang yang dibangkitkan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Di ayat 22 di situ dikatakan langit yang baru, bumi yang baru akan dijadikan, akan datang. Bangsa-bangsa pada hari Sabatnya akan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Di sini mereka akan melihat penghakiman, yaitu mereka akan melihat bahwa mereka akan menjadi kengerian bangkai-bangkai orang yang memberontak kepada Tuhan, tapi mereka di situ akan dihukum tetapi tidak akan mati. Di sini Tuhan berkata, kita berjumpa kembali, berfirman di langit yang baru dan bumi yang baru. Kamu akan melihat segala bangsa kembali kepada Tuhan. Kamu akan melihat segala bangsa akan melayani Tuhan. Kamu akan melihat yang Tuhan bunuh itu akan banyak jumlahnya.
Kamu juga akan melihat seperti orang yang kudus yang mentahirkan diri, mereka pun akan dibunuh. Kamu akan melihat langit yang baru, bumi yang baru. Kamu akan melihat sebagian orang, bangkai-bangkai orang. Mereka di situ ada ulat, bangkai-bangkai mereka ada ulat yang tidak akan mati. Dan juga api yang tidak akan padam ada pada mereka. Kalian akan masuk dalam yang kekekalan. Kita mohon pada Tuhan untuk menolong kita. Sesungguhnya keadaan semakin memburuk, di situ ada pengharapan. Karena Tuhan akan menjawab. Tuhan akan merespon. Jangan merasa orang yang tidak melihat kepahitanmu. Atau kamu merasa aku percaya yang salah. Kamu merasa percaya Yesus itu satu kepahitan. Aku ditindas orang lain sudah cukup. Tetapi aku malah ditindas oleh orang sendiri. Yang disebut dengan saudara-saudara yang mengucilkan aku. Akhirnya aku dikucilkan, aku diusir. Setelah aku diusir, mereka terus menyembah Allah. Mengapa demikian? Mengapa bait Raja Agung diruntuhkan? Kita tidak bisa banyak paham. Tetapi di akhir zaman juga di dalam firman ini dikatakan Tuhan akan menanggapi kamu yang mencintai Yerusalem. Aku akan menjawabmu. Kamu mencintai Yerusalem, aku mencintaimu. Kamu berbuat saleh, aku juga menanggapi. Kalau kamu dengan kepalsuan, aku juga akan menanggapi. Kita harus berpegang pada keabadian sebab Tuhan itu nyata. Allah itu nyata. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Roh Tuhan Allah abada kita, karena Tuhan mengurapi kita. Hari penghakiman Tuhan telah datang. Tuhan telah mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. 的灵在我身上，主耶和华永高高我，叫我传好信息给谦卑的人。主耶和华的灵在我身上，主耶和华永高高我。我要大声宣告，被囚的囚监牢，不再被捆绑，完全的自由。我要大声宣告，耶和华的恩典，像爆出的日子已经来到，主耶和华大的荣耀，主耶和华的灵在我身上，主耶和华永高高我，叫我传好信息给谦
Tuhan, kami memuji Engkau, bersyukur pada Engkau. Walaupun dipenuh dengan penghakiman dengan Engkau, tetapi Tuhan di dalam keadaan, dalam segala masalah, kita bersyukur pada Tuhan, kita memuji Tuhan, karena Tuhan akan merespon keadaan kita. Dalam keadaan apapun Tuhan akan mengadakan pembalasan dalam hidup pun. Kita bersyukur pada Tuhan, Dia peduli akan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada Tuhan, kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang mengadakan pembalas, kami berterima kasih. Engkau dengan keadaan juga melihat akan mengadakan pembalasan. Tuhan, ambillah segala ketakutan di dalam hati kami, dalam kekhawatiran kami. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang baik. Segala kemuliaan bagi Engkau. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, di ayat hari ini memberitahu kita harus takut akan Tuhan. Yang Tuhan pandang yaitu orang yang tertindas, yang patah semangat. Kita di hadapan Tuhan, kita kita gentar akan firman Allah. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuang segala kepalsuan dalam agama kita. Saudara semua, kita beri sedikit waktu teduh kita di hadapan Tuhan, agar hati yang patah semangat, orang yang tertindas, jiwa yang merana datang di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami, baik dimanapun kami berada. Yang mendengar renungan doa pagi ini, ya Allah, agamaku, kepercayaanku, apakah itu benar? Apakah aku dikarenakan takut akan pandangan orang lain, pandangan orang yang keluarga yang tidak percaya, teman-teman yang tidak percaya, karena aku takut, atau segala dalam menghadapi satu masalah aku akan mundur. Apalagi di saat yang penting, aku tidak berani menjadi kesaksian bagimu. Di masa yang sangat penting, aku tidak berani berdiri di dalam kebenaranmu, berkata dengan benar. Ya Tuhan, apakah aku demi orang yang aku cintai, aku akan mundur? Atau demi orang yang aku cintai, aku memilih untuk diam? Apakah aku demi orang yang aku cintai, aku melangkah mundur? Aku berserah, melepaskan Engkau. Bahkan aku dalam melihat seperti penyelundup, tidak berani berdiri demi kebenaran-Mu. Atau banyak sekali karena ketakutanku, aku hidup tidaklah nyata. Karena ketakutanku, aku bisa mengambil hati orang lain. Karena aku takut, aku akan berkata-kata palsu, berbohong. Ada kalanya aku bermuka dua. Ada kalanya aku khawatir. Aku khawatir di tempat kerjaku banyak sekali, di kantor-kantor. Sampai aku melihat sekarang aku juga mencela akan diriku sendiri. Ada kalanya
Aku tidak berani. Aku tidak berpikir lebih panjang lagi, sehingga kata-kata bohong pun keluar dari mulutku. Tuhan, aku demikian. Roh Kudus, aku menyambut Engkau datang di dalam hidupku, di dalam kami semua. Berfirmanlah kepada hati kami, Tuhan. Pada saat kami mengatakan orang Israel, kesalahan mereka hanya penampilan saja. Bagaimana dengan aku? Apakah aku karena takut aku mengatakan kata-kata yang manis, tetapi yang benar aku tutupi? Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Kita bersama, kita berdoa untuk kita. Kita mohon agar pada saat Roh Kudus menerangimu, kamu sendiri berdoa untuk mohon pengampunan Tuhan. Beranikan diri. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, yang mendengar firman Tuhan demi kelemahan sendiri. Sering-sering merendahkan diri sering-sering di hadapan Tuhan, seperti orang yang patah semangat untuk mohon pengampunan Tuhan. Tuhan ampunilah. Oh Yesus, Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau menjanjikan pada kami, Engkau nyata. Pada saat kami berseru padamu, bukan saja Engkau mendengar, bahkan Engkau mengampuni dosa kami. Engkau kembali menyangga akan kelemahan kami. Bapa, di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Karena kelemahan kami mengaku dosa di hadapan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan, kami demikian tidak baik. Bahkan ada kala di dalam hidup kami keras hati. Kami tidak bisa membawa terang-Mu, tidak memancarkan kemuliaan-Mu. Tapi Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih terus untuk memelihara kami, memberikan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami. Yesus, terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, kami perlu akan belas kasihan-Mu. Tuhan, angkat segala kelemahan kami, Tuhan. Tuhan, kami berkata kepada-Mu, Tuhan, kami mau bertobat, Tuhan. Kami mau menghidupkan dalam kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran.
Saudara semua, di kitab Yesaya yang terakhir kita mengatakan kalau kita mencintai Yerusalem, kita akan bersukacita. Kalau kamu mencintai Yerusalem, kamu akan bersukacita. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Mungkin kita setiap minggu datang ke gereja, tetapi merasa mengapa gereja berbuat demikian, mengapa gereja aturannya demikian. Kita jangan berhenti pada dalam penghakiman. Kami di sini staf gereja juga perlu akan doa kalian yang berdoa bagi staf gereja, bagi pastor dan istri. Kita berdoa. Saudara, bagaimana engkau mencintai gerejamu? Berdoalah untuk gereja. Dan juga kalau Yerusalem, kita berdoa untuk Yerusalem. Banyak sekali sekarang Yerusalem yang juga mereka lesbian dan mereka tidak percaya Tuhan. Kita mohon pada Tuhan kepada Yerusalem. Di Yerusalem Injil ini disebarkan di sana agar Yerusalem menjadi kota yang damai sejahtera. Kita berdoa untuk gereja dan Yerusalem. Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Yerusalem agar damai sejahtera ada Yerusalem. Kita juga berdoa untuk di 52 tahun masa penanaman pohon kehidupan. Kita berdoa bersama. Kita membawa dalam misi 52 tahun penebaran pohon kehidupan, penanaman pohon kehidupan ini, agar di sini roh Tuhan ada padamu, karena ada kamu segala bangsa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan, misi 52 penanaman pohon ini Tuhan akan digenapi. Karena ini penanam pohon kehidupan ini Tuhan, segala bangsa kembali kepada Engkau.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, pohon kehidupan ini akan ditanam di seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, di dalam juga di Timur Tengah ada gereja pohon kehidupan. Tuhan, firman-Mu ada di dalam kami, penghakiman ada, tetapi kebangkitan Tuhan juga akan datang. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, deklarasikan pulau-pulau dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, negara-negara pesisir penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Pada saat kemuliaan-Mu tersinar di seluruh bumi, kami akan melihat bahwa Engkau datang. Tuhan, hari ini Israel telah kembali dan banyak sekali telah terjadi. Kami deklarasikan gereja 611, gereja pohon kehidupan, agar ditanam di seluruh bumi, di segala tempat-tempat akan ada di sana. Tuhan, kami percaya pada kami, memberkati saudara-saudari semua. Orang yang ikut renungan doa pagi ini, hidup mereka akan dibangkitkan, hidup mereka akan dikuatkan, akan dibangun kembali hidup mereka, karena Tuhan akan dikuatkan kami di dalam Tuhan, dan juga didakan untuk Tuhan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati renungan pagi sampai di sini.